Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Sehat semua kalian? Sehat? Bisa kita mulai? Sehat, Bu. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Segera ya, yang belum invite segera invite. Baiklah, untuk di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ya, sebelum Ibu lanjut, apakah kalian sudah mendownload materi yang sudah Ibu kirim di e-learning? Sudah semuanya? Sudah di-download materinya? Ya, Bu. Sudah, oke. Jadi kalau sudah, Ibu akan bertanya sama kalian, apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Coba jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data dan hal-hal apa saja yang akan dibahas di dalam ukuran penyebaran data. Coba Mutiara Anggraini, coba tolong dulu kameranya dibuka. Iya, coba dijelaskan secara singkat saja, nggak perlu banyak-banyak dan panjang-panjang. Intinya kalian sedikit mengerti apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data. Ayo silakan. Belum buka materinya, Bu. Oh, belum dibuka. Ya, Bu, karena Yang lainnya, apakah semuanya juga belum membukanya? Ada yang sudah membukanya? Ibu, maaf, Bu. Lagi di jalan, Bu. Sebentar lagi, Bu. Sampai. Oke, gitu. Yang lainnya, Denny Priyatna gimana? Atau Karinda Anastasia? Baiklah, kalau kayak gitu, Ibu akan jelaskan aja sedikit. Nanti tolong diperhatikan ya, tolong perhatikan baik-baik hal apa saja yang perlu kalian. Di pertemuan yang ketiga, kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan. Pada materi ukuran pemusatan, sebenarnya kita sudah membahas juga apa yang dimaksud dengan penyebaran data. Namun, penyajian data statistik dalam berbagai bentuk, tabel, distribusi, frekuensi, dan grafik masih belum bisa membuat angka menjadi berbicara. Artinya, angka-angka tersebut memang nilainya sama, tapi belum menunjukkan sesuatu hal ataupun analisisnya belum begitu tajam. Karena apa? Bisa saja seperti rata-rata itu sama, namun kevalidan dan kehomogenan dari data tersebut belum bisa dinyatakan dengan melihat rata-rata dari sebaran data tersebut. Jadi, untuk dapat membuat suatu data berbicara dan bermakna, bisa menggunakan ukuran tendensi pusat data yang sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan yang ketiga. Ya, seperti rata-rata hitung ataupun arithmetic mean, rata-rata pertengahan atau istilahnya median dan modus. Ya, akan tetapi dengan cara di atas dirasa masih belum cukup tajam dan teliti karena belum dapat diketahui bagaimana pemencaran ataupun penyebaran
ataupun variasi ataupun variabilitas data yang sebenarnya. Ya. Jadi contoh, di sini ada sebuah contoh ya, misalkan min dari hasil tes bahasa Arab dari 2 kelompok, yaitu kelompok 1 asal SMP dan kelompok 2 asal MTS adalah sama, yaitu 50. Ternyata nilai bahasa Arab siswa asal SMP tersebar antara 0 sampai dengan 100. Artinya nilai tersebut bisa dia 10, ada yang mendapat 30, artinya ada nilai yang paling kecil ataupun nilai ekstrim. Ya. Yang kedua asal MTS tersebar antara 40, 60. Ini rata-ratanya sedang. Ternyata terdapat perbedaan kualitas belajar yang menonjol. Di sini kita lihat kualitas belajar yang menonjol dari sebaran data itu adalah di MTS. Karena apa? Merata. Merata nilainya rata-rata di atas 40. Sementara kalau di kelompok 1, yaitu bisa aja ada yang mendapat nilai 0, ada mendapat nilai 5 ataupun 10. Artinya sebaran data tersebut tidak homogen. Ya, terpencil-pencil. Bisa ada yang menjulang sampai 100. Begitu, ya. Jadi contoh yang lain lagi. Di sini kita lihat Galang dan Awan adalah 2 orang calon tes seleksi maba di sebuah PT perguruan tinggi agama Islam. Ada 5 mapel yang diujikan, PMP, Dirasa Islamiyah, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Galang mendapat nilai 60-60. Sementara Awan mendapat nilai 80, 45, 60, 40, 75. Rata-rata keduanya sama, yaitu 60. Tapi nilai Awan lebih bervariasi daripada nilai Galang. Jadi dapat disimpulkan nilai Galang lebih stabil dibandingkan nilai Awan. Perlu ketajaman analisis untuk mengetahui variabilitas dan penyebarannya, yaitu dengan variabilitas data atau ukuran penyebaran data. Ya. Jadi untuk mengetahui kestabilan data tersebut, ada suatu ketajaman analisis. Salah satunya adalah dengan melihat ukuran penyebaran data ataupun measure of dispersion. Ya. Jadi, apakah penyebaran data itu? Statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data ataupun variasi data dan homogenitas data macam ukuran sebaran data itu diantaranya yaitu rank dan deviasi serta varian. Inilah beberapa cara untuk mengetahui penyebaran dari suatu data. Ya. Lantas apa itu rank? Rank itu adalah ukuran statistik yang menunjuk jarak penyebaran antara skor nilai terendah ataupun lowest score sampai skor nilai tertinggi atau highest score. Jadi untuk mencari rank itu kita harus mendapatkan nilai yang terendah dikurang nilai yang tertinggi. Itulah rank. Ya. Dengan rumus rank sama dengan H kurang L. Artinya apa? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Rank yang kita cari, skor atau nilai tertinggi, skor atau nilai terendah. Ya. Contoh mencari rank di sini, kita lihat. Tabel 1 perhitungan rank nilai hasil tes untuk 5 macam bidang studi yang diikuti oleh 3 orang calon mahasiswa baru pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Kita lihat di sini ya, PMP, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan di sini nilai tertingginya ada 85, nilai terendahnya 45, sehingga kita dapatkan ranknya adalah 40. Ya. Sementara min dari ketiga siswa tersebut sama, yaitu 65. Ya. Tabel 1 menunjukkan bahwa makin kecil jarak penyebaran nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi akan makin homogen ataupun concentrated distribusi nilai tersebut. Sebaliknya semakin besar ranknya,
maka akan makin berserakan ataupun bervariasilah nilai-nilai yang ada dalam distribusi nilai tersebut. Jadi semakin kecil rank, maka min yang diperoleh bisa dianggap representatif. Sebaliknya semakin besar rank, maka min yang semakin meragukan. Artinya, suatu data apabila dianggap data tersebut representatif apabila rank dari data-data yang ada ataupun sebaran data tersebut menunjukkan rank yang kecil. Artinya apa? Data tersebut dianggap yang bagus. Suatu data statistik untuk diolah, disajikan dalam suatu pengolahan data untuk memenuhi syarat-syarat statistik yang baik, data tersebut harus representatif. Ya, dengan sendirinya data tersebut harus mempunyai nilai rank yang lebih kecil. Ya, jadi kalau ranknya lebih kecil itu menunjukkan suatu data yang lebih bagus sebaran datanya, gitu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rank. Jadi, untuk kelebihannya ya dapat digunakan dalam waktu singkat untuk menggambarkan penyebaran data, itulah salah satu kelebihannya. Namun, ada kekurangannya, sifatnya labil dan kurang teliti, karena tergantung nilai ekstrimnya. Jadi, kalau nilai ekstrimnya terlalu jauh jaraknya, maka akan menggambarkan rank data yang besar, dan tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam rank itu sendiri. Jadi belum bisa menggambarkannya. Ya. Selanjutnya, selain rank ada namanya deviasi. Ya, deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Deviation from the mean. Ya, ada dua jenis deviasi. Deviasi yang berada di atas mean ataupun positif deviasi, deviasi yang berada di bawah min ataupun deviasi negatif. Jadi semua deviasi positif dan negatif apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Ya, ini adalah definisi deviasi. Ya, selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya, deviation from the mean. Ibu mau tanya sama kalian, misalnya Ibu punya nilai 456. Lantas berapa deviasinya dari data-data yang Ibu buat ini? Ada yang bisa menjawab? Jati Hulwani? Berdasarkan Iya, Bu. Ya. Berdasarkan definisi di sini ya, deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, jadi Ibu mempunyai data 7 ya, 567, itulah datanya. Lantas berapa deviasinya dari masing-masing skor? Coba. Bagaimana cara mencarinya? Berdasarkan definisi ini ya, deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor. Artinya, sebelum mencari deviasinya, kita jumlahkan dulu, kita cari rata-ratanya. 567. Berapa rata-ratanya? 5 tambah 6 tambah 7. 11, 18 bukan? Iya. Iya, Bu, 18. 18 Rata-ratanya. 3. Jadi sama dengan 6. Iya. Lantas deviasi dari nilai yang pertama berapa? 5 dikurang 6. Berarti deviasinya 5 dikurang minus 6. 1. Nah, Minus ya, minus 1. 1. Artinya dia berada di bawah min ataupun deviasi negatif. Lantas kalau yang 0 itu adalah yang 6 adalah deviasinya 0. Yang satu lagi deviasinya positif 1. Jadi berdasarkan NB, semua deviasi positif dan negatif apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Kita jumlahkan tadi deviasi positifnya min 1 dan positif 1. Kita jumlahkan dapatnya berapa? 0. Iya, jadi terbukti ya. Jadi begitulah cara mencari deviasi ataupun selisih
simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Jadi mulai sekarang, kalau disuruh mencari suatu deviasi data, caranya kita jumlahkan dulu data tersebut, kita cari rata-ratanya, baru kita cari selisihnya. Itulah deviasi dari suatu data. Oke, kita lanjut ya. Jadi inilah contoh mencari deviasinya tadi. Oke, nah, selisihnya baru dijumlahkan. Jadi deviasinya di sini setelah dijumlahkan nilainya adalah 0. Begitu. Ya, oke. Selanjutnya ada istilah deviasi rata-rata. Kalau itu tadi deviasi antar satu skor. Yang ini dirata-ratakannya, yaitu jumlah harga mutlak. Deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Apa ini maksud dengan nilai mutlak? Mutiara Angga ini? Nilai asli, Bu. Nilai asli. Artinya kalau kita dapatkan nilai minus, maka nilainya tidak akan berlaku kode minusnya ya. Tidak ada berlaku kode minus dan positif. Jadi itu nilainya misalnya minus 2, kita anggap dia menjadi nilai 2. Nah, jadi yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor. Kalau kita tidak buat dengan nilai mutlak, makanya dia tidak bisa dibagi. Karena apa? Setiap akan kita jumlah nanti dapatnya tetap 0. Sehingga kita gunakanlah nilai mutlak. Ya, jadi dari semua jumlah deviasi ataupun selisih tadi kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. Itulah deviasi rata-rata, ya, ataupun average deviation. Ini sigma X ataupun jumlah harga mutlak deviasi tiap-tiap skor atau interval. N ini adalah number of cases ataupun keseluruhan data yang ada. Banyaknya data. Nah, begini cara mencarinya. Kita perhatikan. Di sini kan ada nilai positif, negatif. Namun karena dia berlaku nilai mutlak, maka kita jumlahkan dengan angka yang sama. Sehingga kita dapatkan 42. Begitu juga dengan data yang ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, deviasi rata-ratanya yang si Nopi adalah 12. Sementara si Cindy adalah 42. Yang mana termasuk data yang memenuhi data representatif. Si Pester Duha yang termasuk data representatif di sini yang mana? Apa yang Ibu jelaskan tadi? Apabila data deviasi dari data tersebut mendekati 0, maka data tersebut akan tergolong data yang representatif. Artinya, kalau di sini ada data di mana deviasinya satunya adalah 42, yang di sini 12, kalau kita bagikan 7, 42 dibagi 7 berapa? 6, ya. 12 dibagi 7 berapa? Maka di sini kalau kita lihat yang memenuhi data representatif itu yang mana? 12. Iya. 12. Iya, 12. Karena apa? Deviasi rata-ratanya itu dia mendekati nilai 0. Dia lebih kecil. Artinya setiap data yang mendekati lebih kecil atau mendekati 0, maka kehomogenannya, kestabilannya itu lebih stabil dibanding data yang pencarannya ataupun sebarannya itu bervariatif, ya, tidak merata, ya, gitu. Jadi itu cara mencari deviasi rata-rata yang berhubungan dengan data representatif. Oke, jadi semacam ini ya. Jadi kita cari, kita jumlahkan semuanya, kita bagi dapatnya deviasi rata-ratanya 6, sementara yang satu lagi adalah 1,7. Karena deviasi rata-rata yang dimiliki Nopi jauh lebih kecil daripada Cindy, maka dapat kita interpretasikan
bahwa nilai hasil studi Nopi sifatnya lebih homogen daripada nilai studi yang dicapai oleh si Cindy. Oke, dari sini sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah? Sudah Bu. Oke. Jadi poinnya deviasi adalah selisih nilai skor terhadap rata-ratanya. Lantas deviasi rata-rata adalah jumlah seluruh nilai deviasi di dalam harga mutlak dibagi dengan N ataupun skor case-nya gitu ya. Ini ya, deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi lebih dari 1. Jadi bagaimana cara mencari deviasi rata-rata data tunggal? Ini kita lihat di sini data tunggal ini. Ini yang menunjukkan data tunggal. Nah, nilainya 111 ya kan? Oke. Jadi rumusnya ini. Kita jumlahkan frekuensi dengan data yang ada, lantas kita kurangkan dengan selisihnya. Selisihnya itu kita cari dulu rata-ratanya, ya. Rata-ratanya berapa? Ini ya jumlah semua. Sigma fx setelah dijumlahkan baru dibagi 50, maka kita dapatkan rata-ratanya, baru rata-rata itu kita kurangkan dengan nilai selisihnya. Oke? Semacam ini ya, ini ya. Sigma fx-nya 1360 dibagi dengan 50, maka kita akan dapatkan rata-rata skornya. Ya. Rata-ratanya baru kita bisa dapatkan rata-rata deviasi. Itu untuk data tunggal. Kalau untuk data kelompok, nah ini namanya data kelompok. Kenapa? Ini sudah dikelompokkan dalam suatu interval, yaitu interval 70 sampai dengan 74, di mana frekuensinya adalah 3. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kita lihat di sini. Nih ya, ini caranya. Kita jumlahkan interval tersebut, kita bagi 2, baru kita dapatkan inilah nilai X-nya. Terus sampai ke bawah ya. Lantas kita kalikan dengan frekuensinya ataupun banyaknya yang muncul. Jadi 8 dikali 77 dapat 616. Inilah nilai fx-nya. Baru kita cari rata-ratanya. Setelah cari rata-ratanya baru dikurangkan. Inilah nilai deviasinya. Ya. Lantas sigma deviasinya kita dapatkan ini. Dan deviasi rata-ratanya kita dapatkan 6,194. Kalian nanti bisa hitung secara mandiri ya. Ikutin ya dari langkah-langkah yang dibuat di sini. Ibu yakin kalian bisa. Jadi untuk data berkelompok ini berlaku ini. Sigma fx kuadrat per n. Ya, ini rumusnya. Jadi semacam ini kita buat dulu tabel bantu ini namanya. Kita buat tabel bantu. X kuadrat ini nilai X-nya ini kita kuadratkan. Baru nanti fx kuadrat dari frekuensi ini dikalikan dengan nilai X ini. Kita dapatkan ini. Di sini semacam ini dia. Nah, kalian bisa cobakan, berarti ini 77 dikali 77 ataupun 77 kuadrat kita dapatkan 488,41. Yang ini nilai X ini ya, 22,1 inilah kuadratnya. Baru ini dikali dengan frekuensi yang ada di sini, maka kita dapatkan ini. Seterusnya sampai ke bawah. Sehingga sigmanya, jumlah keseluruhannya adalah 50.472. Kita masukkan yang ini di dalam rumus tadi. Ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, makanya kita dapatkan ini dia. Sigma fx yang ini 50.472 dibagi dengan 800 ya, baru diakarkan. Nih. Kita jumlahkan, kita bagi, baru nilainya kita akarkan. Itulah deviasi standar. Oke, ada yang mau ditanya dari penjelasan Ibu ini?
Sudah mengerti semua? Alhamdulillah sedikit-sedikit paham, Bu. Sedikit-sedikit. Nah, oke. Ada yang mau ditanya? Silakan ditanya. Mumpung belum Ibu tutup Zoom-nya. Jadi nanti kalau bertanya di WhatsApp kadang tidak nyambung. Apa yang kita tanya nanti belum tentu Ibu kasih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sudah paham ya untuk ini ya. Jadi kalau seandainya nanti kalian ada data itu sudah dalam bentuk kelompok, kalian bisa ikutin cara yang di sini. Ya. Begitu juga dengan data yang tunggal, kalian juga bisa ikuti langkah-langkahnya di sini. Jadi ini adalah untuk menghitung ukuran penyebaran data. Dan satu lagi Ibu akan menjelaskan mengenai kemiringan ataupun squareness ya. Itu juga sudah Ibu kirim di e-learning ya, datanya sudah Ibu kirim. Semuanya sudah Ibu kirim. Jadi ini yang dimaksud dengan nih. Kita lihat ya, inilah. Kemencengan ataupun kemiringan. Jadi data itu kalau kita gambarkan, misalnya ada suatu data, kita gambarkan dia akan membentuk suatu bentuk yang semacam ini ya. Yaitu misalnya merupakan tingkat ketidaksimetrian ataupun kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Ya. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya. Apabila kita mempunyai data, setelah kita cari rata-ratanya, kita gambarkan, kita akan mendapatkan semacam ini. Kalau ini kita bagi dua, inilah rata tengahnya atau mediannya. Namun ada suatu data penyebarannya itu tidak semacam ini. Ya, kanan kiri misalnya yang positif, deviasinya sama dengan yang negatif. Namun ada yang belok-belok. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemiringan ataupun keruncingan. Nah, ini dia kemiringan. Nah, jadi untuk mencari kemiringan itu kita harus cari dulu apanya? Harus cari mediannya, rata-ratanya, dan modusnya. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mengetahui squareness ataupun kemiringan dari suatu data. Ya, pertama dengan menggunakan koefisien kemiringan Poisson. Yang kedua dengan koefisien kemiringan Bowle. Dan ketiga koefisien kemiringan moment ataupun relative squareness. Ya. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mencari kemiringan tersebut. Inilah rumusnya. Jadi untuk memasukkan rumus-rumus ini dari sebaran data yang ada kita harus cari dulu rata-ratanya. Rata-rata itu bisa data tunggal. Bagaimana cara nyari rata-ratanya? Kalau dia rata-rata terkelompok, bagaimana caranya? Kan kita sudah pernah pelajari di pertemuan ketiga, ya. Rata-rata data kelompok, rata-rata data tunggal. Ah, kalau sudah kita dapatkan itu, baru kita bisa mencari koefisien kemiringannya. Ya, kalau dia koefisiennya itu sama dengan 0, maka bentuk datanya itu kalau kita gambar, ini dia. Bentuknya akan semacam ini, tegak lurus. Kenapa? Kemiringannya ini 0. Dia tegak lurus. Ya. Tapi kalau dia datanya positif ataupun lebih cenderung ke positif, dia akan miringnya ke sini, ke kanan. Kalau dia negatif, selisihnya ataupun deviasinya, maka dia akan miring ke kanan. Gitu, ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini seperti contoh di sini. Kita punya data.
Ujilah arah kemiringan serta gambar grafiknya. Bagaimana cara menggambarnya? Ini data ini kita gambarkan dalam bentuk yang semacam ini. Nah, untuk menggambarkan yang semacam ini, kita masukkan dulu ke rumus koefisien tadi. Koefisiennya yang ada 3 macam tadi ya. Nah, kita cari dulu ini contohnya. Kita cari dulu X-barnya, rata-ratanya. Udah gitu kita cari dulu modusnya. Selanjutnya kita cari juga mediannya. Nah, kita dapatkanlah standar deviasinya 16,3. Setelah kita dapatkan standar deviasinya 16,3, kita masukkan di dalam rumus ini. Maka kita dapatkan kemiringannya berapa? Kemiringannya adalah negatif 0,46. Sehingga kita dapatkan kurvanya itu menceng ke kiri. Karena apa? Nilainya negatif. Begitu ya. Nah, jadi untuk kemencengan ini, kalian bisa baca bagus-bagus dari materi yang sudah Ibu kirim di e-learning. Jadi nanti apabila ada sesuatu hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa chat Ibu, ataupun pada pertemuan berikutnya kalian bisa bertanya. Ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu tidak akan memberikan kalian tugas. Minggu ini bebas tugas. Namun Ibu berharap kalian mendownload software SPSS untuk mencoba data-data kita menggunakan software tersebut. Ya. Jadi hari ini Ibu rasa sampai di sini penjelasan Ibu mengenai ukuran penyebaran data, ya, ukuran penyebaran data dan serta kemencengan dan keruncingan. Ya. Sudah azan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu.